Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita balik lagi di Ngopi Part 3, ngobrol inspiratif bareng Genbi. Oke, jadi di sini kita kedatangan dua tamu istimewa. Kalau yang pertama kembali lagi kita undang Ketua Komisariat Universitas Negeri Gorontalo. Halo, Dan Kak. yang kedua ada Putri cantik yang baru saja bergabung sebagai seorang Genbi. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian jurusannya apa, begitu. Oke, sebelumnya perkenalkan semuanya atas nama Putri Naysila Sidney Maliki, biasa dipanggil Putri dari jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo. Lahir di Halo. Sydney. Namanya ada Sydney ya, Iya. kemungkinan lahir di Sydney. Ya? Enggak, sekedar nama. Oke, sekedar nama. Iya. Nah, mungkin orang sharing-sharing sedikit sebelum orang masuk di Q&A yang nantinya akan ditanyakan oleh tim kreatif. Nah, di sini mau tanya kan di Ngopi Part 2 kemarin orang sempat bahas terkait dengan benefit sebagai seorang Genbi, terus tugas dan fungsi ketika menjadi seorang Genbi. Nah, ini orang langsung testinya saja sama Putri. Gimana sih perasaannya pas pertama Putri lihat, wih, kita lolos sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia? Oke, mungkin langsung saja ya. Sebenarnya kalau mau jujur, waktu tes kemarin itu tidak berharap sama sekali kalau mau lolos. Lebih ke pasrah aja. Kalau mau lolos alhamdulillah, kalau tidak juga ya berarti belum rezeki. Karena mengingat juga sudah 2 kali coba kan. Oh, sudah 2 kali. Iya, Berarti ini orang sih. sama. Sebenarnya saya Oke. juga 2 kali. Kalau Keko berapa 1 kali. Oh, 1 Oh, 1 kali. kali. Memang tidak diragukan lagi menjadi seorang ketua komisariat ya 1 kali. Oke, jadi karena sudah 2 kali tes ya, jadi yang tes kedua ini betul-betul so tidak berharap, lebih ke so coba ikhlas saja. Ternyata rezeki, alhamdulillah, itu pun cuma dapat telepon dari teman, katanya alhamdulillah nama Putri ada di list untuk nama-nama yang lolos begitu. Langsung cek, oh alhamdulillah ternyata lolos begitu, karena mau mengingat juga kan proses yang dilalui tidak mudah ya untuk bisa. Jadi saya rasa juga kakak-kakak pasti sudah paham terkait proses-proses yang harus dilalui untuk jadi seorang Genbi. Jadi ketika dapat kabar kalau saya menerima beasiswa dan jadi salah satu bagian dari Genbi, itu rasa yang ada itu duluan pasti senang gitu, excited. Iya. Nah, bicara tentang proses, bagaimana tipe Putri proses pas masuk Genbi itu? Oke, kalau kita orang membahas proses ini sepertinya hal yang sangat menarik mau bahas ya, karena Iya. masing-masing dari orang pasti ada cerita sendiri-sendiri terkait prosesnya. Putri Betul, mau bahas dari prosesnya Putri dulu, dari awal urus-urus berkas untuk seleksi berkas kan, urus-urus ke BAKP, ke fakultas, itu kesana kemari, minta tanda tangan. Ya biasalah, ibu-ibu yang sibuk-sibuk, bapak-bapak yang dosen-dosen yang sibuk, Iya. itu urus kesana kemari. Apalagi minta tanda tangan. Iya, minta tanda tangan, minta cap dan lain-lain. Itu lumayan proses juga, menguras waktu, tenaga, uang sedikit ya, tapi alhamdulillah. Tapi tergantikan. Iya, tergantikan, sangat-sangat tergantikan. Sangat Iya. tergantikan. Jadi abis Tapi ada notif. sudah, Oh, alhamdulillah sudah. yang itu yang bikin Sudah senang. yang bikin senang. Iya, lumayan alhamdulillah. Tapi kalau mau bilang mereka ini termasuk cepat pencairannya Iya, saya dibanding juga dengan kaget orang sih yang sebenarnya. kemarin. Baru dapat info lolos, langsung info notif uang. Ya, jadi termasuk beruntung. Langsung Iya. list no rekening. Iya. Abis dari proses urus berkas itu kan lanjut di proses tes tulis kan. Saya mau kasih pesan sedikit buat teman-teman yang mungkin mau gabung. Boleh, boleh, boleh boleh. sekali. Kalau mungkin ada yang mau berpikir di tes tulis itu mau lihat Google saja, saran saya mending belajar, soalnya betul-betul tidak ada kesempatan mau lihat Google. Itu pertanyaan ada sekitar 30 sampai 35 pertanyaan dengan durasi jawab cuma sekitar 30 menit. Jadi kalau teman-teman masih mau cari di Google tidak mau sempat, dengan Tidak mau sempat. sangat besar kemungkinan akan gugur. Begitu banyak soalnya teman-teman yang gugur di seleksi tes tulis begitu. Habis dari tes tulis lanjut ada tes wawancara sama minat bakat. Kalau kebetulan Putri kemarin di minat bakat ada sempat kasih lihat lukisan. Lukisan. Oh, Putri bisa melukis. Iya, Putri bisa lukis tapi watercolor. Watercolor. Iya, jadi sebenarnya niatnya mau kasih tampil puisi juga. Tapi karena sebuah lukisan yang menguji lebih tertarik untuk ulas terkait lukisan. Iya sih, tapi kalau mau bilang lebih keren malah kayak bakat Iya. melukis. Karena kalau misalnya macam puisi, apa kan itu kan kebanyakan sudah biasa orang tampilkan kan. Lumayan banyak juga waktu kemarin yang tampil puisi, jadi lebih tertarik. Melukis itu kayak Iya. hal yang unik. Dicari yang beda begitu. Beda. Iya. Habis dari itu lanjut tinggal tunggu pengumuman untuk lolos beasiswa, itu sekitaran boleh 2 sampai 3 minggu untuk tunggu pengumuman. Mungkin ada sedikit
mundur waktunya Iya. dari jadwalnya iya. Jadi menambah kedeg-degan lebih lagi kan. Dari yang kayak biasanya so tanggal 14 mau pengumuman, cek belum ada, tidak terima ya ini atau bagaimana gitu kan. Tunggu sampai akhirnya so pasrah. Pas pasrah baru datang beritanya kalau lulus. Alhamdulillah. Jadi tadi Putri bilang dari jurusan teknik sipil. Iya. Ada berapa orang dari teknik sipil yang dapat lolos Kalau untuk angkatan ini? angkatan ini kebetulan baru Putri Oh, sendiri. cuma Putri, wow, luar biasa ya. Jadi satu-satunya jurusan teknik sipil yang lolos. Iya. Kalau kemarin ada Fasya dari Iya. teknik sipil. Jadi sudah 2 di Kom1 iya. UNG ya dari teknik sipil. Jadi emang teknik sipil itu merupakan jurusan non prioritas. Iya, makanya. Makanya agak kurang orang yang diprioritaskan kecuali memberikan bakat seperti Putri begitu. Oke, jadi memang ada jurusan-jurusan yang prioritas dan ada yang tidak prioritas. Tapi bukan berarti yang tidak diprioritaskan itu tidak akan ada yang lolos. Contohnya ada Putri. Iya, gitu. Jadi buat teman-teman jangan langsung nyerah kalau mau coba daftar ke Genbi, coba dulu nanti lihat hasilnya begitu kan. Jadi memang tidak mudah, bisa 2 kali, 3 kali, sampai bahkan ada teman saya juga 4 kali baru bisa keterima. Genbi ini ada di depan sini salah satu tim kreatif. Suara dulu dong. Halo. Oke, jadi sekedar informasi, kemarin juga di penerimaan beasiswa Genbi di angkatan ini kita ada ketambahan 2 komisariat baru, yaitu dari Universitas Bina Mandiri dengan dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, mungkin di sini langsung saya terang tanyakan sebagai ketua komisariat Universitas Negeri Gorontalo, pandangan dan tanggapannya terkait dengan 2 komisariat yang baru gabung di Genbi ini bagaimana, Kekom? Oke. Pandangan saya karena bergabungnya 2 Kom1 yang baru ini tentunya mendapat respon yang baik karena menambah anggota dari Genbi itu sendiri. Karena Genbi sekarang itu prosesnya agak sulit, membutuhkan bakat-bakat yang hebat. Ya. Makanya kita butuh orang-orang itu untuk menambah kualitas dari Genbi Gorontalo. Oke, jadi sangat berharap bahwasanya teman-teman Genbi yang baru ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi bareng jangan kita sampai orang. cuma menerima beasiswa tapi tidak mendapat manfaat value dari Genbi itu sendiri. Ya, betul sekali, karena Genbi ini memang wadah yang wadah yang disediakan menarik. mengembangkan diri kita begitu, terutama dalam mensosialisasikan, mengedukasikan terkait kebijakan-kebijakan Bank Jangan hanya Indonesia. ambil uangnya saja tapi ilmunya Ya, juga. itu dia gitu. sih. Itu poin pentingnya. Jadi kalau di Genbi itu yang harus diutamakan itu bagaimana kita orang bisa untuk mengedukasikan, mensosialisasikan sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia. Frontliner. Frontliner, betul sekali. Oke, mungkin itu sedikit pengantar dari kita orang 3. Langsung saja terang serahkan ini di tim kreatif untuk Q&A-nya, karena kebetulan kemarin Toral sudah buka Q&A di Instagram Genbi Universitas Negeri Gorontalo, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kita orang pilih terkait dengan banyak pertanyaan kemarin terkait dengan tugas dan fungsi dari Bank Indonesia itu sendiri. Karena kemarin Terang sudah bahas terkait dengan bagaimana penerimaan beasiswa Bank Indonesia, kemudian bagaimana benefit menjadi seorang generasi baru Indonesia. Nah, kali ini Terang akan kulik sekitar tugas dan fungsi dari Bank Indonesia itu sendiri. Oke, silakan tim kreatif Putri tercinta yang sudah di depan sini. Oke, baru selesai Progenbi kan kemarin, jadi pasti materi-materinya masih fresh kan. Mau nanya nih tentang apa sih yang menjadi tugas utama dari Bank Indonesia? Oke, mungkin di sini Terang mulai dari Putri yang jawab karena kemarin baru saja Progenbi dan capacity building ya. Oke, jadi coba disampaikan kira-kira apa sih tugas utama dan fungsi dari Bank Indonesia? Pertanyaan ini menurut Putri sendiri sangat-sangat menarik sekali karena masih banyak orang yang salah paham terkait tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Kalau Putri sendiri pun masih sebelum ikut Progenbi ini masih salah paham, berpikir kalau Bank Indonesia itu tugasnya sama kayak bank komersil lain. Padahal sebenarnya bukan gitu. Jadi Bank Indonesia ada tugas dan wewenang tersendiri yang sebenarnya lebih di atas lagi dari bank-bank komersil lain ini. Itu kalau ditinjau dari tugas dan fungsi yang ada, itu ada 5 tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Itu yang pertama ada mengeluarkan alat pembayaran yang sah atau sistem pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang kedua itu ada merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga ada menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima ada melaksanakan fungsi sebagai lender of the last resort. Begitu, Kak. Lender of the last resort. Wow.
Memang sesuai dengan namanya Disney. Jadi bahasanya juga kental untuk bahasa Inggris, penyebutan Inggrisnya. Iya. Oke. Next. Oke, next question. Tadi kan kakak-kakak ngebahas soal kebijakan moneter. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Oke, kalau ini sih yang paling paham kita serahkan ya sama ahlinya. Thank you, pertanyaan yang sangat bagus. Oke, ngomong-ngomong tentang kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Karena dari Genbi sendiri kita diajarkan tentang cinta, bangga, dan paham rupiah itu sendiri, Kak Hana. Oke. Nah, kebijakan moneter itu sendiri berbicara tentang inflasi. Inflasi Indonesia ini tergolong cukup ringan karena memang Cukup ringan. karena memang dikendalikan oleh Bank Indonesia itu sendiri begitu. Oke. Supaya menjaga inflasi itu tidak terlalu berat, Bank Indonesia sering melakukan edukasi tentang inflasi juga. Terus jangan sampai misalnya harga cabai jangan sampai melonjak, itu dari Bank Indonesia menjaga kestabilan itu sendiri begitu. Oke, salah satu menjaga kestabilan juga dengan uang yang dicetak itu ya. Uang yang dicetak kenapa nggak diperbanyak itu gitu. contohnya itu. Oke. Jangan sampai kan itu uang yang beredar di masyarakat lebih banyak begitu. Itu bisa menjadi pemicu terjadinya inflasi. Cara mengatasinya yaitu kenaikan suku bunga dari bank-bank konvensional, sehingga ya teman-teman dari nasabah bisa langsung tertarik bergabung karena bunganya besar begitu. Oke, mungkin Kebijakan moneter. untuk kebijakan moneter itu sudah dijawab sama Kekom. Next question guys. Oke, selanjutnya untuk Kak Hana, bagaimana Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah? Oke, jadi untuk tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga yang menjaga kestabilitasan nilai rupiah. Jadi Bank Indonesia itu melakukan intervensi terhadap pasar valuta asing dan juga melakukan kebijakan-kebijakan moneter yang tepat sama dengan yang dijelaskan oleh Kekom tadi, kebijakan moneter terkait. Nah, untuk intervensi ke pasar valuta asing itu Bank Indonesia bisa contohnya melalui transaksi spot, kemudian melakukan pembelian atau penjualan surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder. Nah, selain itu juga dalam menjaga kestabilisasi nilai rupiah, itu Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan kebijakan-kebijakan bersama pemerintah dan juga otoritas-otoritas lainnya seperti otoritas jasa keuangan untuk bagaimana caranya langkah yang tepat dalam menjaga kestabilan nilai rupiah ini, seperti itu. Jadi misalnya otoritas jasa keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia juga pemerintah itu memperkuat industri perbankan dalam pengelolaan keuangan di Indonesia, seperti itu Kak. Oke, kita next question lagi ya. Oke. Kembali ke Putri. Oke. Apa sih peran dari Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan? Oke. Putri mau bahas sedikit kasus yang sempat ada Ya, waktu boleh Progenbi sekali. kemarin. Jadi waktu Progenbi kemarin sempat diulas pada tahun 2002 Indonesia itu sempat kehilangan 2 pulau. Itu ada Sipadan sama Ligitan. Indonesia kehilangan 2 pulau itu karena kedua pulau tersebut tidak menggunakan rupiah sebagai alat transaksi mereka. Oke, pakai apa ya? Mereka kebetulan sangat berdekatan dengan negara asing sehingga uang yang mereka alat mata uang yang mereka gunakan itu dari negara asing Negara itu. asing. Iya, bukan menggunakan dari Indonesia. Padahal kedua pulau tersebut masih merupakan pulau Indonesia. Oke. Tapi sayang sekali di tahun 2002 kedua pulau tersebut harus lepas dari Indonesia. Itu kenapa di Bangga Rupiah, CBP Cinta Bangga Paham Rupiah, di Bangga Rupiah itu dikenal sebagai alat pemersatu bangsa. Karena kan kalau kita kemana-mana ya Kak Hana, kabarin gitu kalau kita orang ke Padang atau ke Papua, meskipun beda suku, beda bahasa, beda keseharian dan lain semacamnya, satu yang sama dari kita orang itu adalah alat pembayaran. Betul sekali. Jadi kalau kayak kita orang mau ke Padang, kita orang mau beli nasi Padangnya itu yang kayak beda kan dari yang Iya. di Gorontalo, Hulu Siram dan lain-lain. Tapi tetap satu yang sama dari kita orang adalah uang, mata uang, rupiah. Maka dari itu kenapa rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Iya begitu. Jadi itu juga salah satu tugas yang mencoba dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui kas keliling. Jadi Bank Indonesia terus menelusuri sampai ke pelosok-pelosok daerah untuk menyebarkan rupiah ini sendiri agar kita tidak kehilangan identitas kita sebagai mata uang dari negara tercinta kita ini. Jadi masih ada saja daerah-daerah yang Iya. masih belum menggunakan Iya, rupiah ya ternyata. iya. Tapi Bank Indonesia terus mengusahakan agar merata penggunaan Penyebaran nilai rupiah ini rupiah. sendiri. Begitu. Oke, luar biasa. Lanjut
Selanjutnya pertanyaan buat Ketua Komisariat. Apa aja peran Bank Indonesia dalam pembayaran dan penyelenggaraan sistem pembayaran? Oke. Berbicara tentang sistem pembayaran, teman-teman sudah tahu apa itu kris? Sudah dong. Nah, harus pakai dong. Nah, kris itu merupakan Quick Response Code Indonesian Standard yang pertama kali diinisiasi dan diimplementasi pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, kris ini sangat membantu masyarakat dalam pembelian atau pembayaran sehingga teman-teman bisa mudah, aman, dan praktis. Karena memang kris ini tinggal scan barcode aja, nah langsung terbayarkan. Nah, baru-baru ini kris itu ada program baru yakni kris cross border yang yakni kris ini sudah ada di mancanegara. Ya, salah satu contohnya ada Thailand, ada Malaysia, sama Singapura. Nah, orang-orang yang dari orang Indonesia yang ke Singapura misalnya bisa langsung membayar produk yang mereka beli di sana tanpa perlu dikonversi ke mata uang Singapura begitu. Tanpa perlu dikonversi. Jadi langsung muncul di situ ada nilai mata uang, misalnya nilai mata uang Singapura, ada Indonesia, langsung terkonversi di situ dan langsung dibayarkan tanpa perlu ribet begitu. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ini merupakan program yang sangat membantu, apalagi untuk pariwisata, karena Ya, memang betul. pariwisata di Indonesia itu sangat banyak, apalagi banyak wisatawan asing, Iya, turis-turis asing. turis-turis asing yang memberikan uangnya ke kita supaya kita bisa menaikkan tadi balik lagi ke kebijakan moneter. Ya. Jadi supaya uang kita menjadi kuat begitu. Oke, luar biasa. Begitu kebijakan dari sistem pembayaran. Oke, jadi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk segala kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Oke, kakak-kakak kreatif, silahkan next questionnya. Oke, selanjutnya untuk Kak Hana. Bagaimana Bank Indonesia berkontribusi pada inklusi keuangan di Indonesia? Oke, terkait dengan inklusi keuangan, mungkin orang bahas dulu apa sih inklusi keuangan itu. Jadi Kak Barik dan Kak Putri dan kakak-kakak yang ada di sini, inklusi keuangan itu adalah seluruh kegiatan atau aktivitas yang mendorong meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan keuangan seperti itu. Contohnya yang dihadirkan Bank Indonesia seperti bank kredit, kemudian kas keliling juga merupakan salah satu salah satu langkah atau salah satu bentuk dari fasilitas yang diadakan oleh Bank Indonesia itu sendiri untuk mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan keuangan masyarakat di Indonesia seperti itu. Nah, jadi salah satu kontribusi yang dilakukan Bank Indonesia dalam meningkatkan atau dalam mempermudah lah akses masyarakat ke berbagai layanan jasa keuangan itu dengan cara melakukan berbagai kebijakan yang tentunya bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses keuangan di Indonesia. Salah satunya tadi itu kris masuk, salah satu pelayanan yang mempermudah ya sistem pembayaran yang mempermudah akses masyarakat. Nah, kemudian tadi ada kas keliling untuk masyarakat yang mungkin mau menukarkan uang seperti itu. Dan itu untuk masyarakat sendiri. Nah, ada juga inklusi keuangan kontribusi Bank Indonesia untuk pelaku UMKM. Dengan apa? Dengan menghadirkan sebuah aplikasi yang namanya SIAPIK atau Sistem Informasi Pencatatan Keuangan. Seperti itu. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam melakukan pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan sehingga nantinya memudahkan para lembaga keuangan untuk melihat dan menilai seberapa sehat sih UMKM atau pelaku usaha ini dalam pengelolaan keuangannya seperti itu. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh Bank Indonesia. Oke, the last question nih. Walaupun Bank Indonesia itu udah banyak kebijakan baru, tapi tetap ada nih kebijakan baru yang dikeluarin oleh Bank Indonesia, yaitu kebijakan makroprudensial. Nah, kira-kira yang kayak gimana tuh makroprudensial itu? Tolong jelasin dong biar kita semua paham. Oke, ngomong-ngomong tentang makroprudensial, ini mungkin agak berat karena memang ini agak sensitif tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi
Bank Indonesia itu memberikan insentif kepada bank yang memberikan kredit atau pembiayaan berupa pelonggaran giro bank kepada bank-bank konvensional. Nah, bank konvensional menyalurkan dana kepada masyarakat, tapi bukan dana secara cuma-cuma, tapi pembiayaan UMKM misalnya di sektor prioritas, sehingga pertumbuhan itu bisa bertumbuh. Contohnya kemarin itu ada kegiatan HCF teman-teman. Nah, kegiatan HCF itu sangat membantu para UMKM kecil. Sangat mendorong UMKM ya. Nah, Bank Indonesia itu sendiri ada UMKM binaan. Nah, mereka itu tidak hanya sembarang masuk, tapi harus lolos kurasi yang sehingganya sudah terstandar secara nasional maupun internasional, sehingganya produk-produk itu bisa bersaing secara nasional maupun internasional. Nah, dari situ itu memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian di Indonesia, gitu Kak Hana. Oke, jadi UMKM ini merupakan salah satu sektor prioritas dari Bank Indonesia itu sendiri ya, karena UMKM merupakan sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebenarnya bukan baru sih, sebenarnya Bank Indonesia itu dari sekian berapa tahun yang lalu sudah aktif dalam menggelar kegiatan yang lagi-lagi menambah value dari UMKM itu sendiri, pariwisata. Nah, itu masuk di makroprudensial. Udah last question kan? Ini udah last question. Tidak ada tambahan pertanyaan lagi yang mungkin mau ditanyakan? Tim kreatif Indonesia ada? Oke, Putri mau tambahkan. Jadi bisa dibilang juga dari event-event yang sudah dilaksanakan Bank Indonesia itu selain meningkatkan UMKM juga meningkatkan minat dari kita orang ini sebagai mahasiswa untuk bisa bergabung dengan Genbi. Itu juga sebagai salah satu pemantik minatnya saya untuk kenapa sangat ingin berusaha masuk di Genbi. Jadi di kegiatan-kegiatan. Iya, kegiatan-kegiatan. Jadi selain meningkatkan ekonomi, Bank Indonesia itu juga meningkatkan SDM atau sumber daya melalui kita ini, melalui pelaksanaan event-event begitu sih, Kak. Jadi mungkin lanjut Kak mau tanya sedikit. Nah, jadi perbedaan dari diri Putri sendiri pas sebelum jadi Genbi, maksudnya sebelum tergabung dalam Genbi dan sesudah tergabung dalam Genbi. Jadi perbedaan yang dirasakan itu seperti apa? Kalau dari Putri sendiri Kak, itu perbedaannya signifikan sekali. Dari yang awalnya Putri itu sebenarnya takut sekali kalau mau bicara di depan umum atau mau menjawab sesuatu, mau bertanya sesuatu. Tapi karena diterima di Genbi, itu semakin memancing motivasi untuk harus bisa, harus mau, karena kan sudah diterima kan, sudah dapat benefitnya juga. Jadi harus ada manfaat juga yang kita orang berikan. Salah satunya dengan meningkatkan value diri untuk semakin berkembang lagi di sini. Iya, betul sekali. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang terpilih sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia atau yang tergabung dalam Genbi memiliki karakteristik, memiliki bakat-bakat tertentu yang bisa meningkatkan value dirinya masing-masing seperti itu. Jadi semakin memotivasi kita ketika kita melihat, wah teman yang satu ini bisa gini, jadi kita juga harus meningkatkan diri kita. Makanya karena saya bilang tadi, Genbi itu bukan cuma uangnya saja, tapi ilmunya dapat juga. Implementasinya itu. Dari saya yang jujur, saya juga agak kurang tampil di depan, kayak agak orang-orang di belakang layar lah kalau bilang. Tapi saya sudah pernah biasa lihat. Jadi berusaha. Perbedaan ketika kamu sudah di Genbi dan belum. Jadi memang itu menaikkan value kita sendiri. Jadi jangan takut ketemu orang, jangan takut tampil di depan, karena memang kalau kita stuck di situ saja, mau jadi apa kita gitu. Ya, benar sekali. Jadi Genbi juga membuka relasi kita. Iya, jadi Genbi itu bukan cuma ada di Gorontalo, jadi di seluruh Indonesia, bahkan dari Jakarta sampai Papua pun ada Genbi gitu. Dan mereka sama ada kegiatan-kegiatan tentang kebijakan Bank Indonesia atau kebijakan yang menambah value dari Genbi itu sendiri. Jadi jangan salah sangka Genbi cuma di Gorontalo, tapi organisasi kita besar, komunitas kita besar, bukan cuma ada di Gorontalo. Jadi teman-teman tolong konsisten, tolong tambah ilmunya, tambah kreativitasnya, sehingga Genbi ini bisa menuju 47 Kesatria yang kemarin dari Ketua Wilayah bilang ngangkat Gorontalo bisa terlihat di Sulawesi. Betul sekali, luar biasa ya. Mungkin tanpa kita sadari waktu berlalu begitu cepat, jadi sudah the last question dan
sudah mau closing. Jadi dari kita bertiga mengucapkan terima kasih buat teman-teman, buat Yang tim sudah- kreatif yang sudah ikut mempersiapkan Teman-teman untuk saya. Instagram yang sudah memberikan Ya, teman-teman. pertanyaan yang bagus-bagus sekali, yang cukup deg-degan, cukup menyita ilmu kita gitu. Tapi dengan ini wawasan kita juga akan Iya, bertambah betul. seperti itu. Jadi apapun yang kami sampaikan di sini bukan berarti itu yang sudah paling benar, sudah paling kami iya. kuasai. Disclaimer juga, Iya. kita juga sama-sama belajar, jangan sampai kalau ada salah, tolong koreksi, Ya, betul tolong sekali. pertimbangkan karena memang kita hanya terus belajar. Iya, jadi sini kita saling sharing aja pengetahuan yang kita ketahui itu sampai di mana. Mungkin di luar sana masih banyak yang lebih tahu. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau ada salah persepsi, ada perbedaan persepsi, mungkin bisa dimaklumi dan dikoreksi bersama seperti itu. Betul kan? Oke, ya mungkin terima kasih kepada Ketua Komisariat, terima kasih Putri, dan terima kasih buat teman-teman. Mana suaranya dong? Ya, sampai di sini dulu untuk ngopi kita, ngobrol inspiratif bareng Genbi part 3. Dan sekedar informasi juga bahwasanya ini merupakan podcast ngopi terakhir di kepengurusannya kita. Jadi kita harap dari ngopi ini kita sama-sama belajar, menambah wawasan kita, dan sekali lagi di sini kita bukan yang paling tahu, bukan yang paling menguasai terkait dengan kebijakan, tapi di sini kita saling sharing ilmu ya yang kita miliki seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau perbedaan persepsi, bisa teman-teman maklumi dan kita koreksi bersama seperti itu. Mungkin sebelum mau ditutup kita orang tes yang dulu karena kan Putri kemarin habis ikut program Iya kan. Lagi semangat-semangatnya. Iya. Sudah lupa. Oke, Oke, langsung. Kalau Ini semangat yang membara dari Oke. Oke, pot gas. Genbi baru. Oke. Silakan. Ya. Genbi. Energi untuk negeri. Gorontalo. Moayo.